Baik, diperhatikan. Perhatikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, pada malam hari ini pelajaran yang ketiga mestinya ya. Yang ketiga setelah tadi ziyadah tahfidz ya, sore sampai menjelang maghrib tadi. Kemudian maksudnya satu lagi, cuman nih kita jadi dua materi pelajaran ya. Ya, tolong diperhatikan karena ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai seorang muslim, mau besar mau kecil. Sama ya. Itu. Dia tampol si sabar si sabar. Mau besar mau kecil sama ya. Ini adalah tanggung jawab kita semua, adab kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa adab seorang muslim? Jadi siapapun yang merasa dia seorang muslim, maka dia harus minimal mengerjakan 7 hal dari sekian banyak yang harus kita kerjakan. Ya. Yang pertama, anak-anak sekalian, adab seorang muslim itu adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu nomor wahid, nomor pertama. Ya. Adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi apapun perintah Allah, apapun larangan Allah, apapun perintah Rasulullah dan apapun larangan Rasulullah harus kita laksanakan. Kalau perintahnya harus kita laksanakan, kalau larangannya harus kita tinggalkan. Dan meninggalkan larangannya itu bagian dari bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Abi. Contohnya takwa ya, Bi? Iya. Ya. Jadi yang pertama, adab seorang muslim adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Ati'ullah wa rasulah. Ya. Taatlah kepada Allah dan juga taatlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya sebagai seorang muslim kita diminta untuk senantiasa taat. Di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, ittaqillaha haitsuma kunta. Hai orang-orang yang merasa, yang mengaku beriman, ya, yang mengaku muslim, siapapun kalian, kulitnya putih, hitam, kelesem dan seterusnya, ya, ittaqillaha haitsuma kunta. Ya. Hendaklah kalian taat ya kepada Allah, taat kepada Rasulullah dimanapun kita berada. Kalian di pesantren taat kepada Allah, kalian di rumah kalian taat kepada Allah, kalian sedang berada di danau ya lagi mancing ikan, taat sama Allah ya. Kalian sedang hujan-hujanan tuh nyelam tuh di sungai Sungai Cisadane, taat sama Allah. Apa bentuk ketaatannya? Kalau sudah waktunya dipanggil untuk menghadap kepada Allah dalam bentuk sholat, maka bersegeralah menuju masjid. Itu adalah bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi dimanapun kita, sedang apapun kalian, main bola, main futsal, dengar azan, berhenti, nggak usah entar lagi. Kalau entar lagi berarti lalai taat kepada Allah. Dan orang yang lalai sholat, ya, ketika sudah dipanggil sama Allah nih melalui muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muadzin di sana, kalian masih apa namanya? Larian. Futsal.
ya, masih main bulu tangkis atau apapun itu, nggak bersegera ke masjid, itu dihukum lalai. Dan ingat, orang yang lalai sholat, ya, itu dosanya besar. Ya, dosanya Segede apa tuh? besar. Ya. Segede ini banget. Intinya dosanya besar. Dan setiap dosa itu, perhatikan, dan setiap dosa itu nanti kita pertanggungjawabkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ingat, sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, nanti kita dapat di akhirat. Kita dapat kenikmatannya. Dan sekecil apapun perbuatan jahat yang kita lakukan, misalnya tadi lalai, nggak mau bertobat, biarkan saja azan lewat, ya, itu nanti dipertanggungjawabkan. Dan ketahuilah anak-anakku sekalian, bahwa siksaan Allah yang paling ringan, perhatikan ini, siksaan Allah yang paling ringan nanti di akhirat itu adalah ketika kalian nih, ketika orang-orang tuh, orang-orang kafir itu, ya, orang-orang yang nggak mau beriman itu, yang muslim namanya doang muslim tapi nggak pernah mau sholat, ya, sholat tapi nggak khusyuk sholatnya, sholat tapi lalai sholatnya, itu yang paling ringan siksanya adalah dia injakkan kakinya tuh di neraka, ubun-ubunnya mendidih, itu yang paling ringan. Nggak kebayang yang paling berat. Sementara di situ disebut azabun alim, siksa yang amat berat. Makanya orang yang meninggalkan sholat satu kali saja, itu nilainya sama seperti dia kehilangan seluruh harta kekayaannya dan juga kehilangan keluarganya. Saking beratnya dosa yang namanya meninggalkan sholat. Siapa yang suka meninggalkan sholat? Ada aku nih. Ya, ini muka-muka yang masih suka meninggalkan sholat. Hati-hati. Kalau kalian sudah mulai balik itu tanda-tandanya sudah suka sama perempuan, ya. Suka sama perempuan. Terus apa namanya, puisi-puisinya tentang cinta. Nah, itu udah mulai itu. Itu sudah mulai itu. Balik itu, ya. Kemudian lalai sholat, apalagi meninggalkan sholat. Hati-hati, ya. Yang kita inginkan itu anak-anak sekalian bahwa kita masuk surga tanpa dihisab. Tapi itu ya Allah, kalau ukuran kita nih yang hampir setiap hari nggak pernah long dari berbuat dosa, kayaknya ngeri. Ya. Kita sholat rajin aja belum tentu, apalagi yang jarang sholat. Makanya kalian kalau di rumah, kalian sudah paham, sudah tahu. Kalau lihat keluarganya, ibu, bapak, adik, kakak, sudah dikumandangkan azan, kemudian belum juga berangkat ke masjid yang laki-laki, ajak. Ya, jangan kaliannya nggak mau ngajak. Udahlah nggak ngajak, kalian nggak sholat pula. Sama-sama tuh. Sami kabeh itu. Ya. Jadi, kenapa? Kita sudah di pesantren, ya. Apa yang kita dapatkan di pesantren terkait dengan adab, terkait dengan macam-macam, itu diterapkan. Anzola, perhatikan. Ya. Ini yang pertama, ya. Ittaqillaha haitsuma kunta. Lanjutannya, watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi kalau kita sudah berbuat buruk, sudah berbuat ingkar sama Allah, maka segera balas dengan berbuat baik. Kalian ngerasa, oh iya tadi lupa sholat, segera ketika ingat segera sholat. Kalau tadi ngerasa lalai sholat, maka segera. Jangan sampai diingetin sholat, ntar weh, hati-hati tuh. Apa sih? Ya. Arfa, kata uminya, ibunya, itu azan banget, masih tarik selimut tidur.
Hati-hati. Arfan udah mulai balik nih. Ya. Hah? Kelas 6, Bi. Bahasa-bahasanya udah mulai tentang lawan jenis. Iya. Iya. Mulai mau itu ngomong. Nggak boleh. Sebut nggak? Ya. Abi, siapa pernah menyebut kelamin cewek? Oh, itu cuma imajinasi. Bukan Imajinasi nggak boleh. Ya. Bukan itu. Omongan itu nggak baik. Yang begitu-begitu nggak baik. Hindari omongan-omongan yang tidak bermanfaat. Baik, yang kedua anak-anakku sekalian, adab seorang muslim yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Siapa yang suka bikin orang tuanya kesel? enggak. Bertaubatlah. Ya, Aku hanya bertobat Perhatikan. bulan Ramadan. perhatikan anak-anak sekalian. Kalian pernah tahu nggak bagaimana beratnya orang tua kalian melahirkan kalian? Itu antara hidup dan mati. Ya. Itu taruhannya adalah nyawa. Ya. Ibu kalian melahirkan kalian itu taruhannya nyawa. Bukan tahan duit. Terus kita sebagai anak Lawan berapa? disuruh ngambil apa nggak mau, marah sama orang tua, suaranya lebih kenceng dari orang tuanya. Hati-hati. Ya. Anzola nggak usah ketawa. Ya. Ketawa kenapa? Kebiasaan juga ngebangkang sama orang tua. Nggak boleh. Ya. Aku kan gak pernah ngelawan orang tua. Fokus doang. Ada yang pernah dengar cerita Alqomah? Enggak, Bi. Enggak pernah. Aku tahu dari cerita. Yang Alqomah itu apa? Ya, hati-hati ya. Alqomah itu sahabat Nabi Muhammad SAW. Salah seorang sahabat. Ya. Sahabat apa? Dia bikin kesel orang tuanya, nggak kenapa-kenapa. Orangnya rajin ibadah, sholatnya nggak pernah long 5 waktu di masjid, tahajudnya oke, nggak kayak kalian dibangun tahajud susah. Dia tahajudnya keren, duhanya nggak ketinggalan, sodakohnya bantu orang oke, semuanya punya. Tahu nggak apa yang bikin orang tuanya itu, ibunya itu kesel? Nggak ngebantah, nggak pernah ngebantah. Gara-gara dia dianggap sama ibunya lebih perhatian sama istrinya ketimbang ibunya. Itu. Cuman ibunya nganggap dia itu lebih perhatian sama istrinya ketimbang ibunya. Ibunya cemburu. Ibunya kesel. Dan kalian tahu, ketika Alqomah itu mau meninggal, perhatikan, ketika Alqomah itu mau meninggal, dia tidak mampu mengucapkan kalimat syahadat. Dia tidak mampu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gegara apa? Gegara ibunya kesel. Gimana dengan kalian yang suka ngebangkang sama orang tua kalian? Gak pernah. Ya, disuruh sholat entar, lebih banyak main game, Mobile Legend, Roblox dan seterusnya. Hati-hati. Jarang main sampai. Maksudnya secret. Kalau sampai orang tua kalian nyuruh kalian sampai 2-3 kali enggak juga berangkat, itu sudah keterlaluan. Aku satu kali doang. Terlaluan. Ya. Jangan bikin orang tua sakit hati. Jangan bikin orang tua kesel. Sakit hati. Ya. Paham ya? Paham? Kalau orang tua nyuruh kita apapun, jangan pernah nolak. Segera. Ya. Pin, bantuin mak beli air galon, anterin nih buat beli air galon. Iya mak, langsung ambil galonnya, ambil uangnya, berangkat.
Jangan bilang entar. Entar itu membangkang. Ya. Izam, tolong bantuin ambilin tuh air mineral di toko. Lagi sibuk main Roblox. Entar ya Mi. Membangkang. Bentar Bu, aku sibuk main laptop. Abrisham, bantuin nih naikin ayam. Lagi seneng main Mobile Legend. Entar dulu. Membangkang. Arfa, bantuin tuh adikmu tuh pakai celananya. Udah biarin pakai sendiri. Membangkang. Main Roblox di laptopnya tiap hari. Jadi kalau kita disuruh sama orang tua apapun yang orang tua minta, apapun yang orang tua minta bantuan ke kita, segeralah. Mulai esok hari Ustadz tidak mau lagi ada di antara kalian yang sudah mondok di kafe tahfiz, Sabtu Ahad disuruh sama orang tua nggak mau. Soalnya Ustadz suka survei nih sama orang tuanya. Ma, Bun, Ayahanda nih, gimana si Nanda? Ya, kalau disuruh ini enggak. Oh iya, alhamdulillah Pak Ustadz, rajin, alhamdulillah. Aupa gimana, Bu? Alhamdulillah Aupa mah. Ya, main sepeda melulu. Aku sih main kucing mulu. Hansola gimana tuh Hansola? Ngambek melulu gara-gara HP. Jadi hati-hati nih. Adab kedua kita sebagai seorang muslim adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jadi Ustadz mulai besok tolong Ustadz minta sama kalian jangan pernah ya membantah perintah orang tua, jangan pernah bilang entar kalau disuruh sama orang tua. Bersegera, karena ketika orang tua senang, disitulah letak kebahagiaan buat kita, buat kalian. Kapan kebahagiaan itu kalian akan dapatkan? Nanti kalau kedua orang tua kalian sudah tidak bersama dengan kalian. Kalau kedua orang tua sudah pergi, lebih dulu dipanggil sama Allah. Di situ bakti kita sama orang tua itu akan berdampak dalam kehidupan kita dalam banyak hal. Bisa jadi urusan kita dipermudah. Kenapa? Orang tua kita doanya begitu. Tapi kalau orang tua kalian bikin orang tua kalian kesel, kemudian dia berdoa sesuatu yang nanti di belakang membuat kalian susah, ngeri, bahaya. Makanya jangan pernah bikin orang tua kesel. Ada satu cerita nih, perhatikan nih. Seseorang, ya. Cuman cerita ini Ustadz tidak bisa verifikasi betul atau tidaknya, tapi ini viral ceritanya. Jadi ada seorang anak, perhatikan, ada seorang anak itu pernah membuat orang tuanya sakit hati. Gara-gara mungkin pernah disuruh kemudian dia nggak mau. Ibunya sakit hati, kemudian ibunya berdoa begini. Tahu nggak doanya apa? Keceplosan ibunya. Semoga kamu ditimpuk sama tembok. Semoga kamu meninggal ditimpuk sama tembok. Saking keselnya orang tua dia doanya keceplosan. Ya. Sebenarnya bukan berdoa. Kalau doa kan ya Allah, semoga anak ini, semoga kamu ditimpuk sama tembok, meninggal sama tembok. Saking keselnya orang tuanya. Tahu nggak setelah itu anak ini berubah total jadi baik, bager yang membuat orang tuanya bangga sama dia. Berprestasi ketika disuruh, nggak pernah namanya membangkang, nggak pernah bilang enggak sama orang tuanya. Dikala ibunya sedang sayang, sedang bangga, sedang luar biasa, intinya bahagia sama anaknya, apa yang terjadi?
Di tembok. Gempa bumi, anaknya ketimpa sama tembok, meninggal dunia. Disitulah orang tuanya menangis tak henti-hentinya dan mengingat bahwa berapa tahun yang lalu dia pernah keceplosan dalam ucapannya. Makanya hati-hati, jangan sampai kalian membuat orang tua kalian sakit hati, kesel, dan dia berucap sesuatu yang tidak baik buat kalian. Hati-hati. Paham ya? Mulai besok jangan bikin orang tua kesel. Yang ketiga, patuh kepada guru-gurunya. Ya, seorang muslim itu ya harus patuh sama gurunya. Disuruh bikin PR, kerjain PR-nya. Ya. Disuruh belajar, jangan main game terus. Aku tiap hari ganti. Mau tidur main game. Pulang sekolah main game. Hah? Sementara belajar itu baik, main game itu merusak. Apa yang dirusak? Nih, hati-hati. Nih mata kita dirusak sama radiasi itu HP. Semakin lama kita main, ini apa? Kekuatan penglihatan kita bisa berkurang. Yang ujung-ujungnya nanti membuat mata kita jadi sakit, lama-lama bisa jadi buta. Makanya jangan berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Ya. Kalau disuruh sama gurunya sama. Kalau diminta sesuatu bersegera. Diminta sholat sama gurunya bersegera sholat. Ya. Karena tidak ada guru yang memerintahkan anak muridnya untuk berbuat jahat. Misalnya Ustadz nih, Nanda, ya curi uang orang tua kamu, nggak mungkin. Ya, karena rata-rata guru itu ingin supaya muridnya itu jauh lebih baik dari guru tersebut. Ustadz pengen kalian itu lebih soleh dari Ustadz, karena Ustadz merasa belum soleh. Ustadz pengen kalian itu lebih rajin sholat ke masjid dari Ustadz, karena Ustadz masih belentang-belentong sholat jamaah ke masjid. Ya, tapi ketika Ustadz di masjid subuh apalagi, anak pesantren mana ini? Hah? Paling si Andra yang Ustadz lihat. Yang di sini ya, kalau yang sana Ustadz nggak tahu. Kayak Nizam misalnya, mungkin ke musola di sana, kan dekat sama musola. Hah? Nah, tuh kan. Mulai besok nih harus mulai ya. Jangan sampai. Ya, karena Ustadz ingin sekali kalian lebih soleh dari Ustadz. Soalnya kalau kalian soleh, Ustadz juga kebagian. Kalau kalian sholat ke masjid, Ustadz juga kebagian. Apa kebagiannya? Pahalanya. Ya. Yang belum sholat ke masjid subuh besok, besok kan kita sholat bareng-bareng ya, Insya Allah ya, besok ya. Bukan nggak bisa, malas. Bukan nggak bisa, Aku tiap malas. hari bangunnya jam 10. Jam 10 lebih. Kadang-kadang aku suka Ustadz tidur jam 12 bangun. Ustadz tidur jam 1 bangun. Bangun. Kok aku tidurnya jam 10, jam 10 bangun. Kalau nih kalian punya HP, di situ ada alarm. Pasang alarmnya, taruh di pinggir kuping kalian. Aku punya jam beker tapi rusak. Aku suaranya kayak gimana? Ustaz, aku punya jam beker tapi rusak. 546 Nih, 547 gitu-gitu nih perhatikan. Supaya kalian bangun, nih caranya. Kalau kalian bangun, kalian rekam diri kalian. Nizam, bangun, sholat subuh, rekam. Bikin jadi alarm, bangun nanti. Bisa. Enggak, gini aja. Bisa. Bisa. Aku alarmnya Ustaz. Hah? Alarmnya. Saya mau nih. Iya bisa.
Bisa. Apa yang nggak bisa sekarang? Ustaz, kalau aku punya HP itu alarmnya bakal gini. Bagus. Kalau mau rekam diri kalian supaya gimana caranya kalian bisa tidur. Sama sebelum tidur, kalau kalian mau bangun pada saat tidur, sebelum kalian tidur berbaca doa. Apa doanya? Bismikallahumma ahya wa bismika amal. Setelah itu bilang, ya Allah bangunkan hamba jam 3 biar bisa tahajud. Insya Allah dibangunkan sama Allah. Ya. Yang keempat, perhatikan, yang keempat. Adab kita sebagai seorang muslim adalah hormat kepada orang yang lebih besar. Lebih besar. Ya. Makanya kenapa, mohon maaf nih. Kenapa Ustadz ngajarin kepada kalian, kalau ada orang yang lebih besar sedang berdiri, kalau kita lewat, salam. Kalau orangnya duduk, kita nggak ngebungkuk sedikit. Ya, meskipun ada yang bilang nggak boleh, Ustadz suruh. Ngebungkuk nggak apa-apa. Nih adat kita, adat timur nih. Tabe, permisi. Tabe. Itu sebagai bentuk kita menghormati orang lain yang sedang duduk. Ya. Salam, assalamualaikum, permisi Pak. Itu adab. Ya. Hormat kepada yang lebih besar, yang lebih tua. Ya. Jangan petantang-petenteng saya yang lebih gede, yang usianya lebih gede. Ya. Mentang-mentang, perhatikan. Mentang-mentang badannya lebih gede, padahal usianya lebih muda, terus petantang-petenteng nggak boleh. Kita diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk menghormati yang lebih tua. Ya, ini lebih besar maksudnya lebih tua ya. Yang lebih tua maksudnya ya. Nah. Ya, perhatikan. Kemudian yang kelima, sayang kepada yang lebih kecil, termasuk di pesantren. Kenapa Ustaz selalu bilang, ya, tolong tidak bermain berlebihan. Terutama ini ada yang kecil-kecil di sini yang masih kelas 2. Lagi itu paling kecil. Ya. Masih kelas 2. Itu tidak boleh menjadi sasaran untuk kita berbuat tidak baik. Sayang sama mereka, ya. Kalau ada yang mau marah gitu, tahan marahnya. Memang kadang-kadang yang kecil itu suka nyebelin. Itu ujian buat kita yang lebih besar. Ya. Supaya kita diuji sama Allah, nih mampu nggak nih sabar? Karena sabar itu adalah bagian dari adab yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Paham? Hanzola, tutup. Tidak ada yang nulis, Ustadz lagi jelasin supaya kalian paham. Nulisnya nanti yang belum selesai. Ya. Sekali lagi, sayang kepada yang lebih kecil. Ya. Dan bentuk saling sayang kita adalah ketika kita punya makanan, teman kita yang lain gak punya makanan, berbagi walaupun hanya sedikit. Jangan pelit. Ya. Kalau makan malam yang lauknya banyak, berbagi sama yang lauknya sedikit. Di sini ada yang lauknya sudah ada telur, ada ayam, ada nugget, ada macam-macam. Berbagi sama yang cuman bawa telur doang. Nih, antum mau nggak nih? Itu keren. Itu bentuk saling sayang, saling cinta sama teman-temannya. Cinta itu bukan sama lawan jenis doang, tapi saling mencintai itu yang terbaik adalah sesama saudara muslim yang beriman. Apaan? Udah ini. Ih, ajab. Itu apa? Ada kan kayaknya udah mantis. Zam, duduk nak. Saya bertanya. Ya, Ustadz
Berharap sekali, alhamdulillah sekarang di pondok Ustadz udah lihat kalian, masya Allah kekeluargaannya luar biasa ya. Dan kenapa Ustadz larang? Perhatikan, kenapa Ustadz larang jatuh, terjun, lompat-lompat dari atas? Kalau yang di bawah kena itu bisa menyebabkan bukan masalah patah tulang atau tidak patah tulangnya, berantem. Ketika orang berantem berarti satu sama lain tidak sayang. Dan Ustadz ingin kepada kalian, kalau ada yang disakiti, perhatikan, yang gede badannya nih, mungkin kesenggol sama adik-adiknya yang lebih kecil, maafkan. Itu adalah perbuatan terbaik dalam hidup kita, memaafkan orang lain. Sampai ke seluruh iya, dorong. Kalau itu kita bisa maafkan, masya Allah, ya. Yang berikutnya, yang keenam, berucap perkataan yang baik-baik. Ingat, Ustadz tidak mau lagi mendengar kata-kata yang apa itu tadi? Aufa. Ya. Perhatikan, Ustadz mau buka di sini. Tidak ada lagi di antara kalian Ustadz dengar mau di pesantren atau mau di luar berkata anjay. No. Ya ada anak pesantren yang berkata begini kan? Tidak boleh berbahasa. Apalagi bahasa anjing. No. Itu bahasa yang paling jorok. Kalau anak pondok pesantren yang masih mengucapkan ucapan itu, mendingan gak usah di pesantren lagi. Itu bahasa yang tidak Termasuk kamu. itu adalah bahasa Boleh jadi misalkan kayak ngeledek gitu terus sama bahasa kasar didenda. Kita nggak main denda. Kita di sini ingin kalian sadar, ingin kalian memperbaiki akhlak, memperbaiki adab, ya. tidak boleh berbahasa awal-awal. Makanya kenapa Ustaz selalu bilang, perhatikan, Aufa, duduknya yang benar, nak. Kenapa Ustaz bilang bahasanya tolong diperbaiki, ya, makan minum, adab makan minumnya tolong diperbaiki. Minumnya tidak boleh tersisa walau setetes, makannya tidak boleh tersisa walau satu butir, karena itu bagian dari cara kita menghormati orang tua kita yang sudah susah payah mencarikan biaya buat kita. Ya, emang kalian hidup itu nggak pakai biaya? Itu udah berapa miliar itu kalian dibiayai sama orang tua sampai saat ini? Ya, dari kecil buburnya mahal, susunya mahal, belum lagi obat dan lain sebagainya, masya Allah. Makanya jangan sampai kita mengecewakan kedua orang tua. Yang terakhir, perhatikan. Yang keenam, perhatikan. Ustadz sekali lagi tidak mau lagi dengar kata-kata, ya, perkataan yang tidak baik. Mau di pondok pesantren atau di luar pondok pesantren. Kan? Kenapa? Aku lagi diam. Ngelek. Aku suka makan itu di maka itu ya itu. Apa sih makan itu? Ustaz, di bahasa Arabnya itu Makaroni. ya. Ya makaroni mana makanan. Nggak boleh. Kalau tujuannya meledek nggak boleh. Itu nggak baik adabnya. Makanya tolong, Ustadz minta tolong sama kalian. Yang sudah anak pesantren, ubah sifatnya jangan sama dengan anak yang bukan pesantren. Paham ya? Siap berubah? Yang terakhir. Nih, ini juga yang kalian, masya Allah, ini nggak peduli terhadap kebersihan lingkungan. Ini tempat kalian tidur, itu tempat kalian tidur. Ustaz sering bilang, jangan makan di tempat tidur. Di sini kalian juga pakai tidur. Boleh makan di sini di aula, tapi kalau kotor disapu, ada sapu di sana, sapu. Mau belajar sapu dulu. Peduli sama kebersihan lingkungannya. Ya.
Kalau makan, habis makan buang tempat sampah di depan, jangan diselewar di mana-mana. Ya, paham? Ya. Karena tabiat itu akan kalian bawa sampai kapanpun. Kalau di sini kalian jorok, di rumah juga pasti lebih jorok. Ya. Ya. Karena ini adab seorang muslim, harus peduli terhadap kebersihan. Paham? Awas. Ya, kan. Nanti habis subuh kita nggak usah pulang lagi di sini. Enggak, nanti kita ikut maulid. Oke. Sampai Berarti berenangnya tanggal 13. tanggal 27. Pulangnya jam berapa, Bi? Selesai kegiatan kita balik. Kayaknya jam 7. Baik, itu saja yang bisa disampaikan sama Ustadz terkait dengan adab ini. Tolong dicatat. Perhatikan, tolong dicatat dan dihafalkan, diamalkan yang paling utama, ya. Dicatat, dihafalkan dan diamalkan. Paham? Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.